Oke guys, jadi kali ini kita akan membahas suatu topik yang lumayan istimewa, berbeda dengan yang lainnya, yang biasanya kita buat animasi dan upload Instagram atau YouTube atau TikTok. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah animasi itu sendiri. Daripada kalian tidak paham ini apa, gimana cara buatnya, mending kita bahas dari awal pembuatan dan sejarahnya itu bagaimana. Nah guys, jadi saya rasa sejak awal peradaban itu sendiri, manusia itu tertarik dengan visual dan gerak. Contohnya itu bisa kita lihat di pegunungan atau di gua-gua itu banyak sekali penemuan-penemuan adanya gambar yang dipahat atau dilukis. Nah, itu semua adalah sebuah ketertarikan manusia terhadap visual. Ada juga yang visual yang awalnya bergerak, cuma berdiri kemudian duduk. Nah, itu juga adalah sebuah metode awal atau pendekatan awal menuju tahap animasi. Itu adalah ketertarikan manusia menuju visual dan gerak. Memasuki era modern, animasi itu sendiri menjadi sebuah wadah hiburan terutama itu, dan wadah inspiratif dan edukasi juga sebagian, dan ada juga yang dilakukan untuk lain hal, tergantung tujuannya itu apa. Menurut Ensiklopedia Britannica, animasi itu bukan hanya sekedar objek, teknologi, dan produk modern. Ia bahkan lebih melampaui daripada itu. Animasi ini merupakan dorongan artistik yang jauh lebih tua, dan itu jauh lebih tua dari film itu sendiri. Apakah kalian tahu? Apakah kalian mengira bahwa tokohnya itu adalah seniman atau saintis atau ilmuwan lainnya yang membuat animasi ini? Jawaban kalian salah. Jadi, tokoh yang berperan sebagai patok awalnya sebenarnya itu tokoh mitologi, yaitu Pygmalion. Jadi siapa itu Pygmalion? Pygmalion adalah sebuah tokoh yang bekerja sebagai pemahat dan pembuat patung, terutama patung perempuan, yaitu pada masa Yunani dan Romawi. Kenapa dia bisa dibilang sebagai tokoh pertama dalam pembuatan animasi atau referensi animasi bisa dibilang, karena pada masa itu belum ada yang bergerak seperti frame-frame-nya itu. Jadi pada masa itu dia membuat patung perempuan. Nah, patung perempuannya itu saking cintanya dia dengan perempuan itu, dia ingin sekali agar patung itu dapat bergerak dan melayaninya. Begitu. Cukup penting, tapi bisa saja tokoh sebelum Pygmalion ada juga yang menginginkan benda-benda bergerak. Jadi bisa saja seperti tokoh-tokoh pada nabi-nabi atau yang lainnya, itu bisa saja menginginkan benda-benda seperti patung atau berhala itu bergerak. Karena pada dasarnya otak manusia itu juga dirancang untuk memiliki hasrat dan keinginan tahuan terhadap batas-batas alam dan ingin melampauinya. Jadi bisa saja ada tokoh lain yang mungkin di luar yang saya bicarakan ini yang menjadi tokoh pertama pada pembuatan gerakan animasi, karena masih era klasik. Memasuki abad ke-18 dan ke-19, itu ada era pencerahan di Eropa. Ya, pada saat itu adalah era animasi itu lahir dengan gairah yang benar-benar lahir. Bukan hanya dalam otak, tapi juga dalam visual mata kita sendiri. Bisa dilihat dengan mata, bukan hanya dicerna dengan pikiran kita yang awalnya hanya ini gambar ini bergerak, yang awalnya berdiri terus duduk, fotonya aja. Jadi saat ini animasi itu mulai bergerak pada abad ke-18 dan 19. Nah, contoh-contoh karyanya bisa kita lihat di
karya Joseph Platel dan George Harner. Nah, karya Mr. Platel yaitu Penakistoskop. Penakistoskop itu adalah sebuah perangkat animasi yang memvisualisasikan ilusi gambar bergerak menggunakan cakram kertas berputar, berisi urutan gambar dan celah pengamat. Kemudian ada juga Zoetrope. Zoetrope adalah perangkat animasi optik pada abad ke-19 yang berbentuk silinder berputar dengan celah vertikal di sisinya. Nah, karya ini ditemukan oleh William George Harner pada tahun 1834. Nah, yang ketiga ada Thaumatrope, adalah sebuah mainan ilusi optik pada abad ke-19 berupa cakram dua sisi dengan tali yang saat diputar cepat menggabungkan dua gambar terpisah menjadi satu. Thaumatrope pada masa ini itu gambarnya ada sangkar dan burung. Jadi pada saat tali itu ditarik, itu gambarnya berputar menjadi sebuah ilusi animasi. Nah, itu juga menjadikan patokan adanya animasi pada masa itu. Ketiga, alat ini menjadi catatan penting bagi tahap-tahap sejarahan animasi. Jadi fungsi-fungsi pada masa itu ketiga alat ini adalah sebagai mainan ilmiah dan ada juga hiburan untuk Salon Victoria. Dan alat ini menjadi bahan perbincangan intelektual pada masa pencerahan. Nah, memasuki abad ke-19, animasi itu berubah. Yang awalnya hanya alat, kini berubah menjadi direkam. Ya, kayak film jadul gitulah. Memasuki awal abad ke-20, itu berkembang sebuah teknik animasi yang direkam. Nah, tekniknya itu dia menggunakan papan sebagai bidang dan lukisan seorang karakter dan juga perubahan ekspresinya dalam papan tersebut. Sebagai contoh, tahun 1900, J. Stuart Blackton menemukan The Enchanted Drawing, yaitu sebuah lukisan yang digambar di papan tulis yang direkam menggunakan kamera. Jadi lukisannya itu sebuah karakter manusia yang berubah ekspresi semacam itu. 6 tahun kemudian, tepatnya pada 1906, Humoron Face of Funny Face, sebuah animasi dengan menunjukkan mimik wajah yang berubah yang direkam dengan standar film pada masa itu, dilakukan di sebuah papan tulis dan agar memudahkan senimannya menganimasikannya. Dan pada 1908 terjadi gebrakan besar oleh Emil Cole. Emil Cole merilis sebuah Phantasmagorie, animasi yang bisa dibilang sepenuhnya menjadi animasi seutuhnya. Walaupun belum berwarna, tapi pada masa ini Phantasmagorie sudah melakukan semua pergerakan, mulai pergerakan tangan dan bagian tubuh lainnya itu sudah dibuat. Walaupun hanya di papan tulis, tapi pergerakannya cukup bisa dibilang sebagai animasi itu sendiri. Jadi memasuki fase keempat, kita memasuki era style hewani. Kenapa bisa dibilang style hewani? Karena kebanyakan animasi pada masa ini itu latarnya itu ya di lingkungan alam liar lah, apalah, dan juga tokoh karakternya itu ya hewan seperti dinosaurus dan kucing-kucingan. Itu dia. Mungkin orang-orang juga pada masa itu sudah bosan dengan gambar manusia yang gak jelas, sama ekspresinya yang gak jelas. Nah, pada saat itu muncul tokoh Winston McKay yang membuat sebuah film animasi Gertie the Dinosaurs yang ditampilkan pada tahun 1914 maksudnya. Jadi filmnya itu juga langsung direferensikan melalui museum-museum di Eropa yang ada dinosaurusnya, tulang-tulang fosil dinosaurus. Mereka mengambil referensinya dari museum-museum tersebut, kemudian dianimasikan
dengan lingkungan alam liar seperti itu. Nah, kembali menurut Britannica, muncul Felix the Cat. Ini sebuah animasi yang juga hewani, yang menceritakan tentang sebuah cat. Apa itu cat? Ya, kucing pada 1919. Jadi intinya pada masa ini, eksperimen animasi pada saat itu adalah style hewan atau binatang. Oke, lanjut. Nah, oke, sekarang kita di fase kelima, yaitu ya bisa dibilang animasi sudah cukup gila. Kenapa bisa dibilang gila, Bang? Oke, di sini kita akan menunggu kemunculan sang legendaris maestrois animasi, yaitu Walt Disney, seorang seniman dan pembuat studio terbesar dan juga masih eksis sampai saat ini, yaitu Disney. Nah, film legendarisnya juga yaitu ada sebuah Steamboat Willie, yang karakternya itu juga ada Mickey Mouse. Ya, kalau kalian tidak tahu itu, kenapa kebangkitan Walt Disney itu sangat fenomenal? Karena pada masa ini muncul elemen-elemen yang sebelumnya tidak ada, seperti suara, warna, musik, dan ruang-ruang yang luas, dan karakternya juga cukup unik dan stylish. Ya, walaupun pada awalnya belum berwarna ya, tapi seterusnya itu berkembang. Sampai saat ini kita bisa melihat Disney justru yang paling eksis dan populer. Nah, masuk kita ke era televisi, muncul karya-karya seperti Hanna-Barbera. Apa itu Hanna-Barbera? Mungkin kalian akan mengingat film Scooby-Doo atau Jamur Biru. Tokohnya itu Jamur Biru kalau nggak salah. Dan ada juga hiu mirip Doraemon. Itu karya-karya Hanna-Barbera. Kemudian setelah komputer datang, muncul juga karya seperti Toy Story 1995, Hummingbird 1967, Avatar 2009, yang ya era 2000 itu sudah bisa dibilang era CGI. Jadi ya cukup menarik animasi pada masa era setelah 2000. Nah, kira-kira seperti itulah karya-karya perkembangan animasi dari masa awal penjajahan dari gua sampai ke televisi, sampai ke komputer, sampai ke HP kita. Ya, mungkin kedepannya juga akan berkembang seperti animasi AI yang bisa kalian lihat itu di tung sahur itu. Ya, itu dia. Emang ya mungkin sekian saja perkembangan animasi kita saat ini. Mungkin selanjutnya kita akan melanjutkan topik yang lebih menarik. Mungkin ini saya rasa cukup mengantuk. Ini bisa saja ini kalian buat sebagai pengantar tidur kalian saja. Ya, saya juga merasa bosan di sini. Dah. Oh iya, terima kasih telah menonton.